Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Sebelum jeda, Mas Jayadi, tadi saya menanyakan kepada Mas Trio mengenai soal memperkuat koalisi besar, strategi menciptakan stabilitas politik, tapi ada yang menganggap ini adalah cara mengunci kekuatan politik. Tanggapan? Ya, itu konsekuensi ya. Dan saya kira partai-partai juga paham itu. Jadi ini soal apa namanya, untuk sementara ya simbiose mutualisme antara presiden dengan partai-partai. Nanti akan kita lihat kalau sudah mendekati pemilu, itu baru nanti kalau calonnya beda-beda, kan nanti tidak ada presidential threshold. Ya bisa aja kalau calonnya beda-beda akan muncul perbedaan-perbedaan aspirasi sehingga tidak sesolid yang dulu lagi. Tapi yang saya tanggapi juga bahwa membangun koalisi besar itu memang menciptakan stabilitas, tapi sekali lagi itu stabilitas di tingkat elit politik ya. Tetapi stabilitas juga itu harus juga dikaitkan dengan masyarakat gitu. Nah ini yang kurang menurut saya. Apa buktinya? Buktinya terjadi beberapa kali protes besar dari masyarakat ya. Misalnya di sekitar April, Mei kalau tidak salah itu ada demonstrasi besar soal undang-undang TNI. Dan yang baru masih kita ingat adalah akhir Agustus sama awal September kan. Itu suatu protes yang sangat besar yang kemudian ditindaklanjuti antara lain oleh presiden dengan reshuffle. Gitu. Itu kan menunjukkan bahwa ada konsolidasi politik yang tidak selesai. Ada ketidakstabilan politik yang dipandang oleh masyarakat, dan yang itu terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau tindak tanduk dari pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya. Itu yang harus diakui itu. Dan yang kedua adalah kalau konsolidasi politik seperti kata Mas Khalid tadi sudah betul-betul selesai, pertanyaannya adalah mengapa satu yang harus kita lihat konsolidasi politik itu tidak tercermin secara baik dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten. Ada istilah no viral, no justice misalnya. Kita masih ingat ada kebijakan misalnya tentang yang gonta-ganti. Misalnya kebijakan soal kepemilikan pulau antara Aceh sama Sumatera Utara. Lalu ini yang terkait dengan Kanda Bahlil sedikit soal gas 3 kg yang tadinya tidak boleh dijual eceran lalu dibalikin lagi. Lalu ada soal tambang di Papua ya, di Raja Ampat. Kebijakannya yang bolak-balik gitu. Ada juga isu soal selain MBG, tentu saja MBG itu sangat disorot dari segi implementasi dan konsekuensi atau dampak. Jadi konsolidasi politik yang sudah dilakukan dengan baik di awal itu belum tercermin dengan kebijakan-kebijakan yang smooth, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya. Dan itu kemudian berujung pada kabinet yang mengalami reshuffle gitu. Biasanya setahun pertama itu sudah orang-orang yang duduk itu sudah diminta untuk bekerja terlebih dahulu, baru kemudian direshuffle setelah 1 tahun. Ini belum sampai 1 tahun, sudah mengalami reshuffle karena persoalan-persoalan yang real di masyarakat. Baik. Mas Khalid, tanggapannya? Ya. Kalau kita lihat, tadi saya sampaikan bahwa kita mengkomparasi biasanya seorang presiden terpilih di tahun pertama, dia harus melihat relasi eksekutif legislatif. Untuk bisa bagaimana terkonsolidasi di sana. Dan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo relatif cukup berhasil di sini. Sehingga relasi positif antara eksekutif dan legislatif hand in hand bergerak bersama. Kalau ada perbedaan dalam hal implementasi policy, itu hal yang sangat lumrah. Kenapa? Karena dalam proses mengeksekusi kebijakan, itu tentu ada pilihan-pilihan kebijakan. Kadang dicoba sukses, kadang dicoba gagal, dan ini adalah sebuah proses learning di sini. Dan itu tidak masalah. Tapi prinsip bahwasanya kalau disertasinya Mas Jayadi ini kan masalah relasi eksekutif legislatif. Saya baca soalnya. Jadi ada semacam dalam presidensialisme itu ada kebuntuan ketika eksekutif yang terpilih itu tidak didukung oleh mayoritas di legislatif. Dan apa yang terjadi dengan pemerintahan Bapak Presiden Prabowo? Legislatif eksekutif hand in hand. Bahwasanya presiden yang terpilih dengan legislatif itu dalam satu
kesatuan visi yang sama. Riak-riak kecil dalam hal bagaimana implementasi tata kelola dari program itu adalah yang memang sebuah keniscayaan untuk diperbaiki. Kalau enggak nanti tidak ada penajaman dari kebijakan-kebijakan yang ada. Dan itulah tugas konstitusional dari anggota DPR RI, dari partai politik menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah, dan itu ditugaskan oleh konstitusi, dan itu harus dilakukan. Oke, baik. Bang Muji, mengenai kebijakan yang belum smooth, kebijakan yang bolak-balik seperti itu ya Mas Jayadi ya? Ya, ini memang bisa dimaknai dalam berbagai perspektif ya. Kebijakan yang berubah atau bolak-balik istilah Mas Jayadi Hanan itu tidak mesti dipandang sebagai sebuah hal yang buruk, tidak mesti dipandang inkonsistensi, tapi bisa juga ini adalah satu perspektif bahwa pemerintah ini juga mendengarkan rakyatnya. Ada respon positif setiap kali, ada masukan-masukan, ada kritik. Dan yang tadi disebutkan misalkan dengan Pulau Gag, itu kan kebijakan yang masa lalu yang panjang sekali. Justru pemerintahan ini hadir untuk memperbaiki. Pak Bahlil sebagai Menteri SDM hadir untuk mereview ulang. Dan hasilnya ada 4 perusahaan yang kemudian dibekukan sampai sekarang tidak boleh lagi menambang di Pulau Gag. Ini bukan sesuatu yang inkonsisten, ini justru menunjukkan bahwa pemerintahan ini responsif terhadap masukan-masukan dan mendengar apa yang dimaui oleh masyarakat. Jadi memang perspektif itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dan ini menunjukkan bahwa demokrasi di zaman Pak Prabowo Gibran itu berjalan dengan cukup baik. Termasuk kalau ada kritikan-kritikan di masyarakat, di sosial media, bahkan melalui demo-demo, kan tidak terhalangi. Dulu kan ada kekhawatiran, Pak Prabowo ini latar belakang militer, ini pasti sangat menakutkan. Ternyata kan tidak. Demo tidak dilarang, mengkritik tidak dilarang, bahkan difasilitasi, bahkan direspon dengan cukup baik. Pemerintah mendengarkan rakyatnya, Mas Astrio. Sebetulnya dari pemerintahan Prabowo sendiri, bagaimana sih kemudian merangkul kelompok masyarakat sipil yang tidak terwakili oleh partai politik? Sudahkah itu dilakukan? Ya, tentu saja sekarang terutama fokus utama daripada pemerintah ini adalah mendengarkan langsung. Bahkan dari fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Ketua Fraksi Gerindra telah menginstruksikan seluruh anggota, ini sekarang kebetulan lagi periode reses, untuk turun langsung ke masyarakat, mendengar aspirasi daripada masyarakat yang mungkin selama ini belum tertangkap secara utuh. Nah, ini adalah bagian di mana kita, balik lagi Mbak Fitri, kita harus mengakui bahwa masih ada kekurangan-kekurangan dalam implementasi-implementasi di mana rakyat mungkin merasa kurang puas, di mana rakyat mungkin belum tersentuh secara sepenuhnya oleh program-program tersebut. Dan kita mengakui hal tersebut. Kalau kita berbicara program MBG, apakah ada kekurangan? Ya, ada kekurangan. Partai Gerindra sangat prihatin dan menyayangkan adanya jatuh korban dari anak-anak kita yang harus keracunan. Maka daripada itu targetnya bukan lagi mengurangi jumlah daripada kasus, tapi menghilangkan kasus ini secara keseluruhan dengan memperbaiki SOP secara radikal. Dengan memperkenalkan ada CCTV berbasis AI, dengan memperkenalkan mesin cuci ompreng, dengan memperkenalkan test kit yang harus dilakukan kepada sampel-sampel makanan sebelum dibagikan. Ini merupakan bagian daripada evaluasi program-program yang memang selama ini kita harus akui berjalannya belum optimal, tapi pemerintah mendengarkan dan pemerintah melakukan aksi untuk dapat memperbaiki hal tersebut. Lalu kita juga mengakui juga katakanlah bahwa selama ini ada keluhan dari masyarakat, terutama dari kawan-kawan kita kelas menengah, di mana pertumbuhan daya beli ini belum terlalu optimal. Dan di sinilah pemerintah mendengarkan. Kemarin baru dilakukan kebijakan 8 plus 4 plus 5. Salah satunya apa? Mengguyur market, mengguyur sistem perbankan dengan likuiditas 200 triliun dan menurunkan cost of fund. BI baru menurunkan suku bunga kita juga. Lalu ada paket deregulasi supaya swasta dapat semakin bertumbuh. Kelanjutan pembangunan infrastruktur. Dan pemerintah juga langsung menyasar kepada ekonomi-ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli dengan cara apa? Memperluas basis daripada PPH-DTP yang tadinya hanya pekerja dari sektor padat karya, sekarang menjadi sektor pekerja padat karya plus pekerja-pekerja dari sektor pariwisata. Lalu jangan lupa juga ada kepastian hukum bahwa PPh final 0,5% diperpanjang sampai 2029. Ini semua tujuannya apa? Untuk mendengarkan bahwa ya ada problematika yang harus diselesaikan, kita harus memperbaiki ekonomi, kita harus memastikan pertumbuhan ini bukan hanya berjalan tapi juga dibarengi dengan pemerataan agar semua masyarakat dapat merasakan kebijakan-kebijakan dan manfaat dari program-program dari pemerintah. Mas Astrio tadi menyinggung mengenai ekonomi dan juga kepastian hukum. Nah, saya akan bergeser ke Mas Jayadi karena ini kita berbicara mengenai catatan hukum dan juga tata kelola negara. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau hukum ya, bulan Maret dan April 2025 itu LSI ada survei ya. Ada 2 catatan yang paling pokok dari masyarakat ya. Pertama soal ekonomi.
Jadi persepsi masyarakat terhadap ekonomi itu negatif. Dugaan saya sampai sekarang masih negatif itu, masih negatif karena mayoritas negatif. Dan yang kedua tentang hukum, catatannya juga negatif. Ya. Banyak kasus-kasus hukum yang muncul yang terlihat oleh masyarakat tidak diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi kondisi persepsi masyarakatnya begitu. Dan itu kemudian tercermin kalau dari sisi ekonomi dengan berbagai masalah-masalah ekonomi ya. Ada layoff di mana-mana, PHK di mana-mana ya. Masyarakat yang baru selesai masuk lapangan kerja tidak terserap gitu dan seterusnya. Dan itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang memang belum beranjak dari kisar 5% ya. Nah, Presiden dengan optimis menyatakan bahwa akan 8% ya. Dan itu kemudian itu yang masih ditunggu dan belum muncul. Dan dengan pergantian Menteri Keuangan yang baru apakah itu akan terjadi atau tidak ya kita masih tunggu. Seperti berbagai program yang disampaikan oleh Pak Astrio tadi ya, termasuk mengguyur kebijakan 8+5 lalu mengguyur yang 200 triliun dan seterusnya itu masih akan belum terasa oleh masyarakat. Itu dari sisi ekonomi dan dari segi penegakan hukum. Itulah yang dugaan saya juga mengakibatkan kemungkinan kalau kita tanya soal tingkat penerimaan masyarakat terhadap kinerja presiden mungkin tidak setinggi Januari lagi. Januari lalu kan tinggi sekali, modalnya kan 81, 79, 80%. Sekarang dugaan saya tidak lagi setinggi itu karena kondisi ekonominya dipersepsi masih negatif oleh masyarakat dan itu diakui termasuk oleh Pak Purbaya ya. Kemudian kondisi penegakan hukumnya belum sebaik yang lain. Kalau stabilitas politik dianggap masyarakat cukup positif, keamanan positif, tapi yang ekonomi dan hukum yang masih menjadi catatan dari masyarakat. Oke, kita akan membahas lebih mendalam mengenai catatan penegakan hukum, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.